Lau Bapa dan Ibu yang masih bakazu ayat fatwa lahadei ta diskusikan darumai lo walangi bambung yang de data lo mangade. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan pertolongan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menjadi bahan sermon kita atau bahan diskusi kita pada malam hari ini adalah firman Tuhan yang sekaligus menjadi bahan renungan pada PA lingkungan yang akan kita laksanakan pada hari Jumat yang akan datang, terambil dari Lukas pasal 8 ayat 11 sampai 15. Saya ingin kita membacakan secara bersama-sama. Sekali lagi Lukas pasal 8 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Kita bersama-sama 3 ya. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang telah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Di sini kami telah menyiapkan secara singkat bahan. Barangkali sudah dibagikan kepada Bapak dan Ibu. Saya bacakan, kita ikuti secara bersama, dan setelahnya nanti kita akan memberikan gagasan masing-masing untuk memperkaya pemahaman kita tentang bahan PA yang akan dilaksanakan pada hari Jumat. Nomor 3 Pak. Silakan, sore. Sesuai dengan perikopen, tema renungan ini adalah fa'aurisanoi bakekeriso. Tadi kami terjemahkan dalam bahasa Indonesia, jadinya bertumbuh di dalam Kristus. Nats ini berisi penjelasan Yesus terhadap perumpamaan tentang seorang penabur yang tercatat di ayat 4-8 sebelum nats renungan kita pada malam hari ini. Ini adalah bagian pengajaran Yesus yang menggambarkan sikap seseorang ketika mendengar Injil Kerajaan Allah atau firman Tuhan. Sekalipun firman Tuhan yang sama disampaikan, namun respon setiap orang yang mendengarnya pasti berbeda-beda. Di ayat 11 dikatakan, inilah arti perumpamaan itu, benih itu ialah firman Allah. Dikatakan firman Allah seperti benih tanaman yang ditaburkan oleh seorang petani. Firman Tuhan adalah benih yang unggul. Kita meyakininya Bapak dan Ibu. Firman Tuhan adalah tidak bercacat. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 ditegaskan bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu merupakan hidup dan terang bagi manusia. Kita bisa baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 5. Maka sangatlah wajar bila orang yang merenungkannya siang dan malam
serta setia melakukannya, hidupnya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia akan bertumbuh subur, menghasilkan buah, daunnya hijau, dan tidak mudah layu. Bisa nanti kita bandingkan di dalam Mazmur pasal 1 ayat 2 sampai 3. Di ayat 12 dikatakan, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Dari ayat ini dijelaskan bahwa hati adalah tempat benih firman Tuhan ditaburkan. Suasana hati manusia berbeda-beda. Sama dengan jenis tanah tempat bibit tanaman ditaburkan. Ada yang baik, ada juga yang tidak baik. Ada hati yang tenang, ada juga hati yang gelisah. Ada hati yang lembut, mudah melunak, ada juga hati yang keras seperti batu dalam tanda petik. Di ayat 12 ini dikatakan bahwa ada hati seperti suasana pinggir jalan. Orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak percaya. Mungkin ada kebenaran yang lain yang ia pegang teguh, atau ia mengandalkan logikanya untuk memahaminya. Ada pemahaman yang lain yang melintas di dalam pikirannya, sehingga baginya firman Tuhan itu tidak masuk akal lagi. Maka firman itu mudah hilang. Di dalam bahasa Alkitab di ayat 12 dikatakan diinjak orang atau dimakan burung-burung. Nanti kita bisa bandingkannya, burung-burung di dalam maksud ini adalah setan atau iblis yang mencoba mencuri firman Tuhan itu di dalam hati orang yang mendengarnya. Lalu di ayat 13 saya bacakan, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar, mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Bapak dan Ibu, kita pasti menyadari bahwa ada orang yang kerohaniannya dangkal. Walau bisa saja ia memberi respons positif pada mulanya, namun tidak setia. Di awal ia begitu bersemangat menerima firman itu dengan gembira, namun tidak berakar. Ketika musim panas tiba, ia mudah layu dan kemudian mati. Suasana hati seperti ini pernah dialami oleh Petrus ketika Yesus mengatakan, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Lalu Petrus berkata, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak. Lalu Yesus berkata, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ini nanti bisa kita bandingkan di dalam Matius pasal 26 ayat 31, 33 dan 41 bagian B. Dari ayat ini pendengar diingatkan, bukanlah segampang memikirkan apa yang mesti dilakukan. Butuh konsep yang jelas dan komitmen yang sungguh untuk melakukannya. Ikut Yesus tidak selamanya menyenangkan. Justru mengikut Yesus identik dengan memikul salib. Orang yang memiliki konsep yang benar tidak mudah kecewa dan putus asa, tetapi setia sampai menuai hasilnya. Di ayat 14 saya bacakan, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengarkan firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa rumput dan duri sama-sama bertumbuh
dengan benih yang ditaburkan. Apa maksudnya? Yaitu hati yang bercabang atau mendua. Di satu sisi ada keinginan untuk mengikut Yesus, namun di sisi yang lain keinginan keduniawian sangat besar. Lalu sangat khawatir jangan-jangan ada penderitaan. Rumput dan duri menghimpit benih tanaman. Keinginan duniawi yang sifatnya sementara dan rasa khawatir yang menyertainya akan menghimpit kehidupan seseorang. Dari ayat ini seseorang yang beriman diingatkan harus berani melangkah dengan fokus yang tertuju kepada Yesus dan tulus hati untuk mengiringnya, maka ada kekuatan untuk melawan godaan. Ayat terakhir yaitu ayat 15 saya bacakan. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dari ketekunan. Di ayat ini dikatakan, sebaliknya ada juga orang yang mendengar firman lalu menyimpannya dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Hati yang menyambut, menyimpan dan menaati firman Tuhan dengan benar, itulah benih yang jatuh di tanah yang baik. Selanjutnya menghasilkan buah pertobatan, yaitu perubahan sikap dan tingkah laku, mampu bertindak adil dan benar dalam hubungan sosial kepada siapapun, bahkan ia akan merindukan pemberitaan Injil itu terus dilakukan. Saudara, seringkali kita sulit mengerti mengapa ada orang yang begitu mengeraskan hati, walaupun telah berkali-kali mendengarkan berita Injil, seolah-olah hatinya sudah tertutup rapat dan tidak ada sedikit pintu masuk terhadap firman Tuhan. Sebaliknya ada yang mendengarkan hanya sekali, namun segera bertobat. Semuanya itu adalah di luar kemampuan kita untuk mengerti. Inilah misteri keselamatan itu. Namun dari firman Tuhan saat ini kita diingatkan, jadilah pendengar yang baik. Perhatikanlah firman Tuhan itu baik-baik saat Anda mendengar dan membacanya, karena sesungguhnya firman-Nya itu berkuasa mentransformasi diri kita menuju